korban, namun terjadi perlawanan. Akibat adanya perlawanan, korban juga ternyata ada bekas pelaku ada bekas luka cakaran dari korban. Ya. Kemudian karena panik, akhirnya dia mengambil kelambu yang ada di kamar, kemudian dililitkan di kepalanya sampai bisa dia pastikan bahwa korban tidak lagi bernafas. Untuk motif tadi kita juga sudah dengar bahwa pelaku ini sakit hati, kesal dengan istrinya, tidak pernah dilayani, dan pelaku ini juga mempunyai hubungan dengan wanita lain dan dia ingin menikahi pacarnya atau wanita lain. Artinya sudah direncanakan sama pelaku? Ya, pelaku dari hasil keterangannya memang sudah punya niatan untuk menghabisi nyawa istrinya. Kenapa kita ini kan kenapa harus dihabisi? Karena dia pengen hak asuh atas anaknya harus di tangan dia. Makanya jalan satu-satunya harus dia habisi nyawa istrinya. Karena ketika dia bercerai atau pisah, masih hak asuh ada di tangan istrinya. Pak, soal yang anaknya pergi keluar rumah terus minta tolong itu disuruh pelaku atau seperti apa? Karena keterangannya pada saat sudah pagi, pelaku itu berteriak meminta tolong dan ini kemudian yang didengar oleh anak korban. Nah, itulah dia akhirnya menyuruh anaknya untuk minta tolong ke depan, ke tetangganya. Tapi anaknya taunya ya setelah sudah pagi. Orang ketiga sendiri sudah dilakukan, ada keterlibatan ikut merencanakan ini atau tidak? Sampai sejauh ini tidak ada, hanya sebatas hubungan antara pelaku dengan saksi. Kalau hubungannya sudah berapa lama Pak? Hubungannya dari 2023. Karena memang si saksi ini tinggalnya di Bayah. Si pelaku kerjanya di Bayah. Seminggu sekali baru pulang ke Kota Serang. Berarti hari itu ya, hari Sabtu ya. Hari Sabtu itu direncanakan dari Bayah untuk pulang ke Kota Serang. Dia sudah punya niatan untuk menghabisi nyawa istri. Pak, ancaman hukumannya Pak? Ancaman hukumannya paling lama 20 bisa hukuman seumur hidup, hukuman mati, 20 tahun penjara. Ya? Apa? Apa sih? Denda. Cukup ya.